Sobat Justisia, selamat datang di episode kedua podcast Pojok Pengembangan yang berkolaborasi dengan Justifox yang merupakan salah satu program dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, BEM, RDM, FHUB, Kabinet Gelora Akselerasi. Salam kenal semuanya, aku Devi dan podcast kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik banget nih dan tentunya super duper relate nih sama Gen Z, yaitu wear the simple outfit because knowing my passion is the real fit, yang dimana merupakan sebuah ruang inspiratif untuk membahas proses pencarian jati diri dan passion dalam dunia perkuliahan. Nah, melalui dari cerita narasumber kita ini yang berpengalaman di bidangnya, kita akan mengundang Kak Kiki. Halo Kak Kiki, gimana nih kabarnya Kak? Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Aku kabarnya apa ya, excited dong. Excited, tapi lagi sibuk nggak nih Kak kuliahnya? Kalau sekarang lagi skripsian aja sih kebetulan teman-teman, jadi kayak ya kosong-kosong nggak kosong sih sebenarnya. Oke, tapi gimana nih Kak, skripsi ini menguras energi nggak Kak kira-kira? Alhamdulillah aku dapat dosen yang lumayan baik ya, jadi Wow. kayak kita dibolehin buat konsultasi kapan aja, jadi kayak bisa online juga, jadi kayak Mhm. aku lumayan fleksibel, jadi aman sih, Berarti aman ya Kak sejauh ini skripsinya? aman banget. Keren banget ya Kak Kiki ini walaupun Kak Kiki lagi skripsi tapi masih bisa ya Sobat Justisia nyempetin waktunya untuk berbincang bersama kita pada podcast kali ini. Sobat Justisia, Kak Kiki ini merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Fakultas Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dan selain aktif di kampus, Kak Kiki ini juga punya banyak banget aktivitas di luar kampus ya Kak. Dan selain itu walaupun masih bisa aktif dan Kak Kiki ini juga nggak lupa untuk menoreh berbagai macam prestasi nih. Di antaranya ada Astra First Scholarship Awardee by PT Astra International Tbk, Silver Medalist of International Invention Competition for Young Scientists, dan masih banyak lagi yang mohon maaf ya Kak tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Wah keren banget ya Sobat Justisia Kak Kiki ini. Nah Kak Kiki selain skripsi mungkin boleh disebutin dengan Kak kesibukan Kakak selain skripsi gitu? Oke teman-teman, sekarang aku lagi ini ada project juga, di Astra International, itu jadi business project consultant di beberapa bisnis unitnya Astra. Terus lagi magang juga, di PT Serasi Auto Raya, jadi business analyst planning gitu. Oke, seru banget nih, Kak. Tapi itu kan banyak ya, Kak, Hmm, kegiatannya, belum lagi skripsi dan kadang, teman-teman Justisia itu kalau skripsian bahkan fokus aja nih, Kak, sama benar skripsinya, nggak mau ngambil kegiatan yang banyak gitu. Tapi benar. kalau Kak Kiki ini memang suka ya, Kak, tapi masih bisa nggak, Kak, waktunya itu balance gitu? Kalau dari Anta segi waktu alhamdulillahnya masih balance-balance aja teman-teman, jadi kayak, ya if there's a will, there's a way. Jadi kayak kamu harus cari tahu sih gimana bagi waktunya segitu banyaknya gitu. Insya Allah aman sih. oke, kalau Kak Kiki sendiri gimana nih, Kak, cara bagi waktunya mungkin, Kak? Oke, jadi aku suka bagi-bagi waktuku itu di Google Calendar. Jadi Iya. kayak aku bisa ngeliat sih kayak hari apa aku kosong, jadi aku bisa ngalokasiin waktuku tuh secara maksimal. Jadi nggak ada waktu yang terbuang dan apa yang aku kerjain juga bisa, output maksimal juga gitu. Mhm. Wow, keren banget ya teman-teman mungkin bisa mulai memanfaatkan aplikasi Google Calendar ya Kak. Nih kedengeran menarik banget ya Sobat Justisia dan gak sabar banget nih untuk ngobrol santai bareng Kak Kiki untuk mencari jati diri. Nah Kak Oke. Kiki, sesuai topik yang udah aku sebutkan tadi, Mhm. kita punya beberapa segmen menarik nih Kak yang Apa itu? akan menemani Sobat Justisia dan pastinya menambah informasi buat kita semua. Jadi kita langsungkan aja nih ya untuk segmen pertama yaitu mitos atau fakta mengetahui passion itu penting. Nah, alright Kak Kiki, kalau kita membahas tentang dunia perkuliahan itu kan pasti luas banget ya. Benar. Tapi yang perlu kita ketahui juga mengenai passion nih Kak. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Kiki. Kak Kiki ini kan sebagai seseorang yang udah nyemplung di berbagai bidang, mulai dari marketing, terus pengembangan manusia dan masyarakat. Apa sih Kak arti passion buat Kakak dan seberapa pentingnya kita harus paham tentang passion yang ada dalam diri kita menurut Kak Kiki nih? Oke. Ya, passion tuh kayak tujuan hidup sih, teman-teman. Jadi kayak, apa yang kalian sebenarnya suka, apa yang sebenarnya kalian bisa, gitu. Kalau misal kalian nggak define itu di awal, mungkin, ketika kalian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, itu kayak nggak punya arah gitu loh. Jadi kayak itu sangat penting, jadi kayak bener-bener aku alokasiin, passion tuh kayak GPS kali ya, Mhm, gitu ya. GPS, Ya oke. bener. Tapi kan kadang ada nih Kak beberapa orang yang bahkan dari awal itu dari SMA mungkin atau bahkan dari mepet-mepet kuliah gitu, nggak tahu Mhm. aku nih mau apa. Jadi justru mereka malah masuk ke mungkin jurusan atau hal-hal yang justru, nggak sesuai. Terus di tengah jalan mereka kayak, "Aduh aku nggak sesuai nih, aku capek nih ngejalaninnya." Itu gimana Kak? Oke, konteksnya mungkin kayak tadi pilih jurusan kali ya, Iya, bener. sebenarnya bukan pilih jurusan aja, cuman mungkin di kemudian hari ketika kalian,
belum tahu passion-nya apa, mungkin aku masuk ke langkah-langkahnya boleh nggak nih? Boleh boleh. Oke. Jadi pertama sebenarnya yang aku udah pelajari juga, karena aku juga sempat ngalamin nih yang namanya bingung, itu Gen Z banget ya. Mungkin kayak Iya, teman-teman yang nonton juga banyak yang, bingung ya passion-nya bener apa. bener. Kalian tuh harus belajar dulu kan explore dulu di dunia ini tuh sebenarnya bisa jadi apa sih gitu. Jadi kayak sesimpel kalian belajar, gimana sih pemerintahan itu jalan, perusahaan itu jalan, negara ini jalan, itu tuh butuh stakeholder apa aja sih Bener. gitu. Kayak karena setiap jurusan yang ada, setiap passion yang ada di, dunia ini mereka tuh saling berhubungan satu sama lain, kayak kerjasama gitu ya. Biar, dari suatu negara tuh jalan, dari suatu company itu jalan gitu. Nah, dari kalian udah belajar explore ada apa aja, kalian tuh tahu kayak, "Ih, aku tuh cocok deh kayaknya kerja di situ. Iya. Aku tuh cocok deh kerja di sini. Aku cocok deh, punya, skill ini," gitu. Karena kalian udah explore, kalian udah ngelihat nih, di dunia itu ada apa aja sih gitu. Karena banyak yang, langsung milih tanpa nge-explore dunia itu ada apa aja. Iya, bener Kayak banget. misalnya ada, orang pengen banget jadi dokter gitu, tapi dia nggak ngelihat ternyata ada, dokter gigi, dokter hewan gitu, dia tuh terlanjur milih jadi dokter umum atau spesialis gitu. Nah itu, teman-teman, jadi kayak kalian tuh harus explore dulu gitu ya, secara general dunia itu ada apa aja, baru kalian bisa tahu, kalian seleksi gitu, kira-kira apa ya yang cocok sama aku gitu sih. Oke, berarti memang harus mengeksplor dulu ya, Kak. Bener, Tapi aku ada 2 pertanyaan lanjutan nih, Kak. Mungkin boleh. pertama, cara mengeksplor Kak Kiki ini kan gimana caranya? Karena kalau yang kita lihat cara mengeksplor kan banyak banget ya, ada yang mungkin bisa dari baca berita mungkin, atau kayak mungkin langsung pergi ke teman-teman yang memang udah bergerak di bidang itu, dan yang kedua itu mungkin ini ya, Kak, ya, kan nggak semua orang mempunyai privilege itu sendiri yang untuk kayak misalnya punya orang tua yang suka mengarahkan gitu, kayak, "Oh, kamu harus menjadi A," atau "Kamu harus menjadi B." Oh, atau yang memberitahu anaknya bahwa, "Oh, di dunia luar tuh ada pekerjaan ini loh, begini loh." Nah, dan nggak semua orang mungkin punya itu ya, Kak. Itu menurut Kakak gimana? Bisa dari mana gitu, Kak, tahu bahwa dunia itu begitu, gitu? Oke, cool. Ya, yang jelas dari sosial media ya, teman-teman. Dari sosial media kalian bakal ngelihat gitu ya, orang-orang yang udah bergerak di berbagai bidang gitu. Nah, dari situ kalian mungkin akan dapat irisan beberapa, apa ya, gambaran, let's say kayak kalau di company itu, kalian taunya kalau misalnya divisi mungkin ada marketing, ada Mhm. HR gitu ya. Cuman ada beberapa bagian-bagian back office belakang yang sebenarnya kalian nggak tahu gitu. Iya, Misalnya contohnya, ada finance gitu, ada tim legal gitu ya. Jadi kayak yang di depan-depan doang yang kelihatan gitu. Karena, again kalian, harus explore di suatu company, di suatu negara, kira-kira lo jalan tuh harus kayak gimana. benar. Betul. Selain lihat dari sosial media, job posting sih, karena kadang Mmm, ketika kita coba lihat, di karir portal, misal kayak dari suatu perusahaan itu buka buka job vacation gitu, iya. kayak, "Oh, posisinya ada apa aja sih?" Nah, dari situ kalian juga bisa belajar sedini mungkin, kayak dari maba juga kayak cari tahu, "Oh, ternyata untuk perusahaan FMCG itu ada ini aja posisinya, ada perusahaan, marketing atau digital agency gitu ada apa aja sih isinya." Nah, itu dari situ kalian bisa nge-mapping gitu loh, kayak kalian tuh suka apa, gitu sih. Yang kedua, bisa ngobrol sama AI gitu ya, Wow, mmm AI nih. karena tadi kayak dia udah bilang, nggak semua orang punya privilege ya buat, punya mentor let's say atau mungkin orang tua yang mengarahkan. Ada juga tahu orang tua yang kayak, membebaskan anaknya Iya buat iya, jadi apa bener. aja, itu orang tuaku banget. Jadi kayak, di sisi lain ada trade off-nya teman-teman di mana aku nggak diarahin nih, untuk jadi apa karena aku dibebaskan. Jadi dulu aku ngobrol lah sama AI, aku kenalan dulu dong kayak, "Oke, Kiki tuh sukanya apa? Kiki tuh punya Mhm. apa?" Gitu loh. Dari situ kayak di-mapping-in, dibantu ngobrol sama AI. Kira-kira dengan apa yang Kiki punya sekarang tuh, bisa jadi apa aja sih gitu. Jadi kayak ada banyak pilihannya. Dari banyak pilihan yang tadi, setelah ngobrol sama AI juga kalian bisa explore gitu ya, requirement-nya apa aja gitu. Ada nggak additional skills yang, kita tuh butuh buat pelajari lagi. Nah, kira-kira dari situ kamu suka nggak gitu. Jadi kayak sebenarnya datang dulu dari kamu suka apa enggak, karena Oke. kalau udah suka, ya udah money will follow gitu sih. Mhm. Oke, Sobat Justisia itu tadi ya, bahkan sebenarnya cara paling simpel menggunakan AI itu bisa membawa kita ke peluang passion, peluang karir yang kita pengen gitu ya, Kak, ya. Wah, keren banget ya Sobat Justisia, dari keterangan Kak Kiki tadi udah menjelaskan banget bagaimana sih cara mungkin untuk menemukan passion kita sendiri itu dan seberapa penting passion-nya untuk kita gitu. Tapi nih, Kak, kadang kan nggak semua Gen Z itu
berani gitu ya, Kak, Mmm, atau bahkan mereka kayak udah merasa nyaman kayak, "Aduh aku nyamannya gini-gini aja deh, nggak mhm. usah deh aku nyari bidang yang, oh aku banget nih." Itu tuh gimana, Mhm. Kak? Kan memang kuncinya kita harus berani ya, berani untuk kayak mulai pakai AI, berani untuk mulai nyari-nyari pekerjaan gitu, itu tuh gimana, Kak, untuk menimbulkan rasa berani dan rasa penasaran kita itu gimana? Oke, yang teman-teman perlu tahu adalah, semua orang orang hebat di luar sana itu pasti ngalamin namanya rasa takut, gitu. Jadi Bener, wajar buat takut gitu loh. Cuman orang-orang yang sukses di luar sana tuh berhasil buat ngelewatin rasa takut itu, mhm, gitu. Jadi ada fase doubting kayak ragu, kayak, "Aku bisa nggak sih?" Gitu. iya, Atau enggak bukan ragu, apa ya, kayak, takut dirinya nggak sesuai ekspektasi ekspektasi, orang, iya atau betul, enggak kayak takut nggak maksimal gitu. Semua orang tuh ngalamin itu. Bahkan kayak mungkin sosok presiden yang mau maju aja pasti takut, iya, nggak mungkin nggak ada rasa takut gitu. Orang yang bangun company gitu ya, orang mau mungkin daftar organisasi kecil aja pasti bener, ketika daftar tuh ada rasa takut, takut, interview takut. Tapi ketika kalian udah masuk, udah terpilih, rasa takut tuh udah hilang kan, gitu. Sama halnya mungkin kayak lagi nge-MC gitu ya, mungkin ketika iya, aku diundang sini aku juga takut kayak, "Waduh bakal diajak ngobrol apa ya? Kira-kira aku mhm, bisa nggak ya?" Cuman kayak kalau misalnya aku lewatin gitu ya, itu pasti akan kayak, ya udah go with the flow aja gitu loh. bener, Jadi kayak itu normal banget. Jadi kayak gimana caranya kamu, apa ya, YOLO aja gitu ya, maksudnya kayak, bener. ya udah takut ini cuman di awal doang, nanti setelah kamu udah ngelangkah masuk lagi lebih dalam, rasa takut tuh hilang gitu sih. Oke Sobat Justisia, jadi memang harus berani ya, karena memang semua orang itu mungkin rasa yang natural dan alami pasti dimiliki oleh semua orang dan pasti ada caranya untuk mengatasi itu, begitu. Keren banget ya Kak Kiki ini di segmen pertama ini gitu. Wah mantap banget nih Kak Kiki. Oke lanjut ke segmen kedua ya Kak Kiki, ini pembahasannya menurut Kakak semakin seru atau boring nih justru? Seru dong, Oke. bahkan aku nggak sabar ke segmen terakhir. Setuju sih. Jadi Sobat Justisia tetap dengerin ini ya dari awal sampai akhir, jangan tiba-tiba di-stop nih podcast-nya. Oke, Kak Kiki, dari pembahasan sebelumnya kita pasti Mhm, pernah merasa nggak punya passion, bener. bahkan nggak paham sama maunya dari diri kita sendiri itu. Kalau dilihat dari pengalaman Kak Kiki nih, mulai dari internship di berbagai perusahaan gitu ya Kak ya, sampai bahkan ikut banyak organisasi, pernah nggak sih Kakak merasa live out ketika Kakak dulu itu mungkin belum tahu tentang passion dan apa kemauan diri Kakak itu sendiri? Dan ada saran nggak nih Kak, gimana cara ngatasin hal tersebut untuk teman-teman Justisia mungkin yang belum merasa punya passion? Oke, tadi tentang left out ya atau kayak ngerasa salah di tengah-tengah jalan gitu ya? Iya betul. Oke, aku kasih pendekatan agama bentar dikit ya. Jadi kalau kalian udah nyemplung gitu ya di suatu kolam, udah terlanjur basah, ternyata kalian nggak suka nih sama rasa airnya gitu Mhm ya. mhm. Itu tuh apa ya, Tuhan tuh nggak mungkin gitu loh, ngasih kamu nyemplung ke kolam yang salah. Pasti kayak Bener. ada makna atau ada hikmah yang bisa diambil gitu. Ibaratnya kayak let's say kalian emang disemplungin ke situ biar kalian sadar ternyata kalian tuh nggak suka di situ, Iya, gitu. bener. Jadi kayak ketika kalian udah dikasih tahu Tuhan kayak, "Oh iya tempat kamu nggak di situ," gitu, atau enggak kayak, "Kamu tuh nggak cocok gitu ya sama tempatnya, skill-nya," gitu ya, passion-nya, banting setir secepatnya Oh gitu. gitu. Tapi jangan sampai, Heeh, current responsibility atau kayak tanggung jawab yang dipegang sekarang tuh dilepas. pas. Iya, Karena akan bawa dampak negatif dong buat nama kamu. Jadi betul kayak oke betul. let's say kamu, masuk organisasi yang kamu kiranya cocok, tapi ternyata nggak cocok gitu. Ya, kamu sekarang tahu kalau kamu nggak cocok. Jadi kayak cari cara untuk banting setir, tapi jangan ditinggalin organisasinya, Iya iya. gitu. Sama halnya kayak mungkin magang atau kerjaan yang lain, gitu ya. Jangan langsung ditinggal, cuman ya udah kalian belajar, oh kalian nggak cocok. Jadi itu challenge buat teman-teman gimana caranya, bisa selesaiin pekerjaannya walaupun nggak suka. Jadi itu Betul. challenge. Jadi kayak itu Challenge. juga hal yang bisa diceritakan nanti, di kemudian hari kayak, Mhm. "Oh, this is how I survive," gitu, di tempat yang aku nggak suka, gitu. Itu jadi cerita Oke, yang paling menarik sih buat menarik. didengar. Itu satu, 2, banting setir. Dari situ kalian jadi tahu kayak, "Oh aku nggak suka ini, berarti aku sukanya yang lain." Yang lain, betul. Gitu. Jadi kayak itu jadi pelajaran juga buat teman-teman sebelum ngambil sesuatu, background research dulu. Kayak, "Oh kerjaannya tuh ngapain aja sih? Orang-orangnya kayak gimana? Culture-nya gimana gitu? Kira-kira cocok nggak ya sama kamu?" Gitu. Jadi kayak ada hikmahnya lagi nih, berarti kayak sebelum kamu, mengambil satu opportunities gitu ya, background research dulu. Ini cocok nggak sama kamu? Kayak gitu sih jawaban aku. Oke, betul sih, setuju banget ya sama apa yang dibilang Kak Kiki ini. Tapi kan kadang kita
rasa ingin tahu itu lebih besar, Kak, ya. Mungkin Mmm, kayak Gen Z ini tahu, oh culture organisasinya itu jelek, udah obvious banget nih. mhm. Tapi karena kepo justru malah kayak nekat, kayak, "Gak apa deh aku daftar aja," soalnya mungkin, oh relasinya banyak nih walaupun toxic gitu ya, Kak, ya, tapi kayak, oh relasinya banyak, terus organisasinya udah besar gitu namanya. Itu gimana, Kak, caranya? Terus apalagi tiba-tiba merasa di tengah jalan kayak, "Oh iya lagi ternyata beneran stres nih akunya." Nah, kan gak semua orang bisa survive dan, tidak lepas tanggung jawab gitu, Kak, ya. Itu gimana? Oke, tadi, di-mention jelek gitu ya. Jelek tuh relatif sih teman-teman. Jadi Iya kayak betul sih. sekecil sebesar apapun organisasinya, company-nya gitu ya, itu tergantung sama orang-orangnya gitu. Kenapa orang-orang itu berkumpul di suatu organisasi? Karena mereka ngerasa punya satu visi dan misi yang sama gitu. Mungkin ketika kalian mau join gitu, kamu adalah bagian kecil yang mungkin, di awal mengira ekspektasi gitu ya, bahwa visi dan misinya sama, ternyata realitinya enggak gitu. Tapi ada sebagian besar yang masih ngerasa sama gitu. Mhm, So, coba cari titik positifnya. Tadi kan misalnya kayak, oke, secara environment jelek, misalnya mungkin, iya, suka marah-marah, orangnya temperamen, cuman relasinya banyak gitu, gede, luas gitu, mungkin nasional gitu ya. Itu adalah trade off, kayak, "Oh, aku bisa loh dapat networking segede ini, koneksi segede mhm, ini, cuman kayak aku harus ngelewatin, aku harus kuat under pressure, iya dimarah-marahin iya, kalau misalnya, mungkin kerjaanku nggak bener," gitu. Ya kalian cari tahu juga kenapa sih, jeleknya menurut kalian itu kenapa? Oh, ternyata karena mungkin let's say rapat suka lama. iya, Ya kalian bisa dong menyuarakan kenapa rapat tuh bisa sampai jam 1 malam gitu iya mungkin. betul, Jadi kayak, oke, kalian di sisi lain juga bisa bawa perubahan gitu loh buat tadi yang mungkin kalian ngerasa jelek, itu mhm. tadi. Itu sih jawaban dari aku. Oke, bener banget, sumpah ini jawabannya Kaki keren banget dan super duper relate, bahkan sama aku sendiri nih relate ya, Kak, sama jawabannya Kak Kiki dan pertanyaan tadi. Oke, next nih, Kak, karena di era Gen Z ini kebanyakan banget jarang yang mau mengeksplor diri mereka dan passion mereka, itu gimana sih, Kak, cara membangkitkan, keberanian atau minat untuk mulai mengeksplorasi diri kita? Apakah ada pihak eksternal seperti, oh harus dapat dukungan dari orang lain nih, gitu, gimana nih? Oke, ini jawabannya kontroversial nih, kayak kalau ini menurut aku ya. Jadi untuk bisa semangat buat explore adalah do compare yourself with others, tapi Mhm, in a positive way, gini. Jadi gini, banyak orang atau, apa ya, tokoh-tokoh besar tuh ngomong kayak, "Oke, bandingkan dirimu dengan, dirimu yang kemarin, diri yang sekarang," iya gitu ya. betul, Itu benar. Cuma at the same time I think kayak, paralel gitu loh buat kayak nge-compare diri kamu sama orang lain. Karena orang lain itu adalah orang lain yang kalian compare itu adalah orang yang udah sukses, berhasil buat nge-compare dirinya sama diri yang kemarin, gitu. Jadi betul, untuk, bisa kayak mereka, mereka pasti melewati beberapa step proses gitu ya, yang kayak kita harus tahu gitu. Nah, konteksnya di aku, misal kayak aku pengen jadi kayak si A. Aku deketin si A kayak, oke aku ngobrol sama si A. "A, aku pengen dong kayak kamu. Kamu kira-kira udah ngelewatin proses apa aja?" Nah, dari mhm, situ, kalau proses-prosesnya relevan, oke aku bisa tiru gitu. iya, Aku memproyeksikan dia sebagai GPS tadi, itu tadi, mhm. gitu. Tapi kalau misalnya emang ada beberapa proses yang nggak relevan kayak, "Oh iya, aku harus punya skill ini, ternyata aku nggak suka sama skill-nya karena mungkin kayak terlalu sulit atau mungkin Mhm. pakai bahasa yang aku nggak familiar," gitu. Ya berarti aku nggak bisa. Aku harus cari cara buat aku bisa menduduki level yang sama dengan versiku diriku yang sekarang. Jadi kayak, oke aku berarti harus nge-compare diriku sama diriku kemarin. Kalau diriku kemarin cuman punya A, B, C, gimana caranya aku bisa dapat D, F, Z sampai Z gitu. Mhm. Jadi kayak gitu. Jadi tiap orang mungkin prosesnya beda-beda. Tapi kalau misalnya kalian berjodoh sama dengan orang yang, let's say prosesnya itu juga relevan sama kamu, ya kalian bisa mengadopsi itu. Jadi kayak to make apa ya, your life to keep it live, kamu tuh harus compare gitu loh sama orang lain, Lain, tapi in a positive way betul. gitu. Oke, Kak Kiki makasih ya jawabannya. Jadi memang Sobat Justisia nggak ada kata nggak Mhm. bisa atau nggak berani untuk mencoba, karena tadi Kak Kiki udah ngasih cara yang paling gampang, contohnya tadi AI gitu, Kak, ya. Memang kita harus memanfaatkan AI dengan manfaat yang positif gitu, Kak, ya, bener nggak Bener, nih, Kak? iya bener. Jadi kayak, banyak orang pakai AI buat nyari passion, tapi kayak cuman minta kayak, "ChatGPT aku harus, apa ya, Apa? aku harus" apa ya, maksudnya kayak, "Aku punya ini sekarang, aku besok kerjanya harus apa?" Enggak, jadi kayak, ngajak ngobrolnya kayak minta dia, nge-guide kita gitu loh, kayak, "Oke, Iya. dengan passion-ku yang sekarang,
hal-hal yang aku harus explore tuh minta diarahin ke ChatGPT juga bisa banget, gitu Oke, sih. jangan tiba-tiba segampang ChatGPT kasih aku passion itu kan nggak Nggak mungkin mungkin, ya, Kak, ya. banget. Oke, jadi memang itulah tadi hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari passion kalian, mulai dari ChatGPT atau bahkan mungkin sampai di titik kita harus meng-compare diri kita dengan orang lain, tapi inget baik-baik ya Sobat Justisia itu lakukan dengan in a positive way gitu, jangan menjadi keras dengan diri sendiri juga dan lakukan aja dan go with the flow gitu ya. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman Justisia untuk mulai percaya diri dan mulai untuk segera nih nyari passion yang ada dalam diri kalian masing-masing gitu. Bener. Oke, tadi kan kita udah membahas, materi-materi yang juga kayak seru banget ya Kak di pembahasan sebelumnya. Sekarang kita move kali Kak ya ke segmen ketiga ini. Oke, nah Kak Kiki ini kan cukup banyak kegiatannya di berbagai macam bidang dan kepo nih Kak Kiki ini sebenarnya suka semua bidang yang Kakak lakuin atau justru ada satu bidang yang Kakak merasa, "Oh ini bidang aku banget nih, ini aku banget, aku paling enjoy di sini, paling happy di sini." Nah, menurut Kakak sendiri apakah sebenarnya passion itu cukup satu atau justru semakin baik ketika kita itu memiliki lebih banyak passion nih, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik banget teman-teman. Oke, aku adalah orang yang memegang prinsip namanya Jack of the trades. Pernah dengar nggak? Jujur belum pernah nih, apa tuh, Oke. Kak? Jadi kalau misalnya aku bisa menguasai 10, ngapain aku cuma menguasai satu? Oh, wow. Oke. Nah, Wow. dari situ aku ngerasa kalau aku masuk ke suatu tempat, aku tuh bisa belajar apa aja sih di situ. Aku mapping, aku petain gitu. Oke, aku masuk ke company A gitu. Dari company A posisi itu aku bisa belajar apa aja sih gitu. Mungkin di luar job desk aku di situ, tapi kayak aku bisa ketemu orang apa, dari orang itu aku bisa belajar apa gitu. Iya. Jadi kayak aku belajar hal-hal yang lain. Jadi poin plusnya ketika mungkin kamu tiba-tiba dipaksa untuk banting setir, kamu tuh bisa mengkorelasikan hal yang sebelumnya kayaknya nggak ada hubungannya tuh jadi ada hubungannya, Iya, gitu. iya betul. Itu satu. Yang kedua, pernah dengar prinsip namanya ikigai nggak? Jujur nggak pernah lagi, Oke. ya ampun Kak Kiki ini luas ya pengetahuannya. Itu buku dari Jepang, jadi kayak dia tuh ngajarin kita gimana kita bisa punya passion yang benar-benar kita suka. Mhm. Jadi kayak akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan reflektif yang kita tanya ke diri kita. Kayak misal, contohnya, kamu tuh suka apa sih? Gitu. Kamu suka apa? Terus kamu bisa apa? Iya. Kamu suka apa? Kamu bisa apa? Terus kira-kira hal yang kamu punya sekarang tuh bisa berguna nggak sih buat dunia, buat sekitar kamu? Kira-kira itu bisa nggak sih bawa uang atau nggak kayak menghasilkan uang dari situ? Nah dari 4 pertanyaan tadi, diambil irisan tengah-tengahnya gitu. Kalau misalnya emang dapet kayak oh iya bisa, ternyata yang aku suka ternyata aku juga bisa gitu, ternyata juga dibutuhkan, berarti itu passion kamu Gitu. gitu. Karena mungkin despite dari banyaknya passion yang kamu punya, pasti nggak semuanya menghasilkan duit, Iya, betul. nggak semuanya dibutuhkan juga. Kayak misal, oh aku suka banget ngelukis. Apakah skill ngelukisku dibutuhkan orang lain? Kalau misalnya aku bukan siapa-siapa, tapi kalau misalnya teman-teman yang dari mungkin jurusan apa ya, yang seni lukis, FSRD nah itu gitu. emang dibutuhkan kan? Atau enggak kayak teman-teman yang kerja di bidang kreatif kan dibutuhkan. Tapi kalau misalnya aku anak teknik enggak gitu misalnya. Iya. Nah berarti kayak itu passion, tapi kayak mungkin enggak aku bisa dalamin gitu. Oke. Nah yang ketiga, ada 2 tipe orang, spesialis sama generalis. Aduh, baru mau nanya nih, kira-kira Kak Kiki prefer mana? Karena kan banyak banget orang yang lebih memilih untuk kayak wow, kalau kita bisa semuanya itu kayak wow keren gitu. Kita bisa ditempatkan di mana aja. Tapi kalau kita menjadi spesialisasi itu juga kayak oh, aku nih bisa jadi satu-satunya orang yang kayak pasti kamu butuhkan di bidang ini gitu. Oke, ini ada korelasinya sama prinsip 1 sama 2 yang tadi aku sebutin gitu ya. Ada yang namanya T-shaped skills. Pernah dengar? Gak pernah denger lagi. Jadi T-shaped skills itu adalah tipe orang yang gabung spesialis dan generalis. Itu aku. Jadi gimana tuh? aku adalah orang yang suka banget marketing. Marketing itu kalau di breakdown udah banyak banget. Iya. Ada graphic design, ada mungkin B2B, B2C gitu ya, ada ads commercials, ada marketing communications gitu ya, ada macam-macam banyak nih ya. Nah, aku mau belajar semuanya jadi generalis gitu ya. Coba ketika kalian jadi generalis, kalian harus punya satu yang bener-bener kalian suka banget. Aku suka banget graphic design, bentuknya T jadinya gitu. Jadi kayak coba kalian lihat passion kalian dari passion kalian kayak aku suka banget HR gitu. Oke. HR tuh secara general tuh ada apa aja sih? Oh misalnya ada people development, organization development, ada people analytic, ada apa lagi talent acquisition. Nah kalian belajar semuanya nih, tapi pilih satu yang kalian pengen belajar dalam
gitu. Karena mungkin let's say ketika kalian masuk ke company atau masuk ke organisasi, kalian akan pasti berangkat dari spesialis dulu. Tapi ketika kalian jadi leader, jadi director, manager atau apapun itu, kalian akan harus bisa tahu secara departemen secara keseluruhan. That's why bentuknya T gitu. Ada lagi yang bentuknya M, berarti kayak ada 3 nih yang bisa, nggak cuma 1 doang gitu. Itu sih, itu beberapa company, perusahaan itu ada preference buat orang-orang yang kayak gitu. Jadi kayak kamu tipe orang yang generalis atau spesialis? Jawabannya yang tadi V-shapes, T-shapes sama M-shapes gitu. Itu teman-teman search aja di Google tuh ada kok gitu. Oke. Tapi gimana nih Kak, kalau misalnya kita udah dikasih banyak banget kayak privilege untuk kayak belajar banyak hal gitu kayak Kakak bilang, tapi ternyata kayak wah aku masih belum nemu yang kita suka nih gitu. Justru malah semakin besar kita emang harus kayak Kakak bilang ya, harus nemu satu spesialisasi gitu. Tapi ternyata kalau misalnya memang nggak ada bidang yang kita cocokin, apakah kita harus memaksakan diri untuk kayak aku harus maksa diri aku sendiri biar aku bisa fit di satu bidang gitu misalnya? Berarti itu bermasalah di step pertama tadi, berarti kurang explore itu tadi teman-teman gitu. Karena ketika kalian udah nyoba dan nggak suka, berarti kalian salah di ketika kalian mau ambil opportunity-nya, kalian nggak background checking itu tadi. Iya bener. Jadi kalau kalian sekarang udah explore di mana-mana dan ngerasa belum ada yang cocok, berarti gimana caranya kalian explore tapi kalian nggak harus nyemplung ke situ. Karena kayak explore terus kayak nyemplung kan takes time kan, kalian tanda tangan kontrak, kalian ikut acaranya gitu ya. Gimana caranya kalian bisa explore tapi tanpa nyemplung ke sana, dengan ngobrol sama orang-orang di sana gitu. Oke, kalian mungkin mahasiswa, kalian ada pilihan untuk ikut 5 organisasi. Daripada kita nyobain satu-satu 5 organisasi, mampus kan ya. Jadi kayak mending ngobrol sama orang-orang yang udah di organisasi itu. Gimana sih culture-nya, kerjanya gimana, kontraknya gimana, apa sih benefitnya gitu. Kira-kira orang-orang yang join ke sana itu udah sesuai nggak sih sama visi misi kalian, goal kalian? Karena ada yang ikut organisasi karena mungkin networkingnya, ada yang mungkin benefitnya yang mungkin misal dibawa ke luar negeri gitu ya, ada yang kayak mungkin passionnya sama-sama di consulting gitu, ada organisasi consulting kayak gitu misalnya, kayak gitu sih. Oke, itu sebenarnya masih nyambung sih Kak ke pertanyaan kita yang selanjutnya itu. Ada tips nggak nih gimana cara mereka menyaring dan memilah passion mereka agar ketemu yang sesuai sama mereka? Karena kan passion itu penting banget ya Kak untuk menunjang karir kita ke depannya. Selain cara yang tadi, mungkin ada cara lagi nggak Kak? Oke, yang pertama adalah define your goals gitu. Kalian besok mau jadi apa sih gitu? Iya. Gitu. Kalau misal kayak, aku pengen besok kerja di luar negeri gitu ya, S2 dulu terus kerja di luar negeri gitu. Kira-kira gimana nih action yang harus aku ambil untuk supaya bisa mewujudkan itu gitu. Ketika tiba-tiba aku masuk himpunan misal, kayak kira-kira bisa nggak ya himpunan mewujudkan goalku tadi? Iya gitu. benar. Selagi kayak nggak bisa didapetin gitu ya korelasinya, berarti nggak cocok sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku ikut organisasi luar kampus yang isinya kita emang ngadain seminar-seminar yang ngundang orang-orang yang lolos beasiswa ke luar negeri. Berarti itu ada dong. Seliner Kak ya. Ya, kalian bisa dapat networkingnya, kalian bisa dapat ilmunya gitu ya. Jadi itu contohnya gitu. Ada yang kayak aku pengen banget jadi consulting gitu. Nah, aku ikutlah organisasi consulting, itu seliner. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut organisasi UKM olahraga gitu ya, berarti ya nggak apa-apa, cuman kayak nggak linear. Mungkin kayak kamu punya minat untuk di olahraga tersebut, tapi untuk end goals kamu enggak. Jadi kayak untuk reflektif, kira-kira organisasi ini cocok apa kamu, apa tempat itu cocok sama kamu, coba define your end goals dulu gitu. Kecuali mungkin end goals kamu adalah spesifik di bidang tertentu. Aku pengen jadi marketing di suatu perusahaan Big Four Indonesia misal. Berarti masuk organisasi divisinya marketing. Jangan tiba-tiba kalian megang HR gitu atau megang yang lain gitu. Aku harus linear sama marketing gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman dari BEM gitu ya, kira-kira sekarang dengan posisi kalian, divisi kalian udah cocok nggak ya sama end goals kalian gitu. Kalau misalnya nggak cocok, berarti kalian harus banting setir secepatnya. Tapi jangan lupa current responsibility dipegang juga gitu. Oke, berarti memang harus cari yang selinear gitu kayak faktor-faktor yang selinear. Tapi kalau misalnya kita ternyata ada 2 bidang nih. Satunya memang bisa menunjang karir kita dan satunya membawa kenyamanan seperti kayak orang-orangnya aku nyaman nih di sini, lebih cocok nih. Itu gimana Kak? Gimana cara kita bisa memilih untuk kayak atau meyakinkan diri kita bahwa kita harus ngambil yang selinear aja gitu, nggak usah wasting time ngambil yang kayak
ini nggak selinier sama tujuan aku gitu. Oke, untuk masuk ke suatu tempat yang tadi apa ya, cocok juga dan linear berarti itu win-win solution. Jadi kayak Bener. oke udah cocok, udah ini juga linear juga gitu ya. Ya. Nah, setiap ketika kita ngambil opportunity, motivasinya beda-beda. Ada yang motivasinya karena wih orangnya cocok gitu. Iya. Ada yang kayak motivasinya apa namanya linear. Iya. Cuman untuk dapat tahu dua-duanya masuk gitu ya, win-win itu tadi, kalian harus background research dulu. Maksudnya kayak kalian harus cari tahu gitu. Ketika kalian mau daftar sesuatu jangan asal daftar. Benar banget. Jangan asal Nggak daftar. nyesel ya, Kak, ya? Iya, kalian tanya-tanya dulu ke orang-orangnya, ke panitianya dulu gitu. Kalau misalnya cocok dan linear, ya udah. Itu gong banget. Benar. Pernah nggak Kak ketemu yang kayak, kan Kakak banyak banget ikut organisasi nih, terus ada yang gong banget itu yang kayak Ada. oh ada. Ada. Berarti nggak mungkin nggak ada ya teman-teman Justisia. Jadi memang dicari aja, jangan lupa background research juga seperti apa yang Kak Kiki tadi. Nah, semoga sobat Justisia bisa langsung mempraktikkan cara-cara Kak Kiki karena bener-bener kayak membantu banget sih. Tuh. Oke, nggak kerasa nih ya Kak, kita sampai ke segmen terakhir nih sayangnya, dan tapi pembahasannya juga semakin dar-dar-dor ya nih Kak Kiki. Oke, jadi di dunia perkuliahan itu kan nggak sedikit ya Kak, baik dari teman-teman yang mahasiswa baru, bahkan mahasiswa lama yang masih bingung nih sama passionnya, mau ngikutin apa yang mereka suka atau milih apa yang sesuai dengan karir nih ke depannya. Nah, ini nih Kak, apa sih perbedaan passion sama tujuan karir itu sendiri? Karena kan pasti banyak dari penonton nih yang udah kuliah atau bahkan udah kerja tapi nggak sesuai nih Kak sama passionnya, atau justru mungkin Kak Kiki sendiri ini sebenarnya masih punya tujuan karir lain di luar passionnya Kakak. Oke, ini relate sih sama segmen 3 tadi, di mana aku Iya. bilang kayak end goals. End goals tuh kayak tujuan karir sih sebenarnya, kayak kamu tuh pengen jadi apa? Kayak contoh aku tanya kamu pengen jadi apa end goals-nya? Jadi orang kaya nih Kak kebetulan. Untuk jadi orang kaya, itu kan banyak kan, hal yang banyak jalan untuk menuju orang kaya kan banyak, dan setiap Iya. orang tuh pasti pengen kaya kan, dan setiap Kak orang Kiki punya pengen nggak Kak? ya pengen, siapa di dunia ini siapa yang nggak pengen kaya ya, Bener, pengen bener. kaya material, kaya ilmu, jadi kayak Ilmu. serba kaya gitu ya. Sebenarnya. Caranya ada banyak dan setiap orang punya passion masing-masing gitu kan, Betul. gitu. Jadi sebenarnya passion dan tujuan karir itu bedanya adalah passion itu jembatan gitu loh buat menuju, apa namanya, end Karir goals itu kita, tadi. Jadi iya. kayak kalian define dulu kalian mau jadi apa gitu. Yang penting spesifik sih sebenarnya. Kalau orang kaya kan, masih generik gitu, kayak orang Iya. kaya yang seperti apa gitu. Oke, misal aku pengen jadi orang kaya dengan cara jadi, juragan tambak misalnya. Iya. Berarti kan passion-nya berarti harus disesuaikan juga kan, Bener. kalau misalnya pengen jadi juragan tambak, berarti harus belajar soal mungkin, gimana ngelola tambak Tambak, gitu ya, iya. gimana cara bisa menguntungkan lewat tambak di umur 19 tahun misalnya kayak gitu. Jadi Mhm. kayak gitu sih sebenarnya. Jadi passion tuh jembatan gitu. Jembatan. Nah, kalau Kak Kiki sendiri yang Kak Kiki jalaninya udah sesuai nggak Kak sama passion tujuan karir Kakak? Atau bahkan sebenarnya Kakak punya tujuan karir lain gitu selain menjadi seorang teknisi, teknik gitu? Oke, BTW ini info aja, aku teknik industri, jadi aku cukup ini ya, fleksibel buat masuk ke mana aja teman-teman, gitu ya. Sama kayak Devi, kayak aku pengen jadi orang kaya, tapi pengen jadi orang kayak gimana gitu. Aku end goals-ku adalah sebagai entrepreneur gitu, aku pengen punya Oh, bisnis gitu. bisnis. That's why aku belajar teknik industri karena kayak aku pengen mengimplementasikan, bisnisku nanti tergenerasi sama keilmuan-keilmuan dari segi teknik juga, Mhm. gitu. Nah, apakah yang aku jalani ini linear? Ya, aku punya poin hidup di mana kayak aku sensing juga, aku nyoba semuanya biar aku tahu, oh ternyata tuh ada ini gitu, kayak fase Iya, eksplor tadi. Cuman ekspor untuk sekarang fase eksplor itu udah habis, karena aku akan menjalankan yang sesuai sama karirku aja karir, gitu. Kalau iya. misal cocok, relevan ya aku jalanin gitu. Jadi Oke. jawaban singkatnya aku yang jalan sekarang udah relevan sih. Udah relevan, wow gitu ya. Jadi memang sebenarnya passion itu harus segera ditemukan ya untuk jadi jembatan, karena mempermudah Bener. banget kayak ketika kita menjalani karir kita juga pasti seneng karena sesuai sama passion kita ya Kak Kiki ya. Oke. Oke baik Kak, next nih yang bakal super duper relate mungkin ya sama Gen Z. Gimana sih Kak cara kita mengatasi komen negatif apalagi kalau kita memilih passion sebagai karir nih? Kadang kan ada yang kayak mungkin, orang menilai kayak, "Passion kamu itu nggak akan menghasilkan duit loh." Tapi menurut Kakak, "Oh aku seneng loh menjalani ini, aku mau loh menjalani passion-ku sebagai karirku." Padahal nyatanya itu mungkin kurang menghasilkan gitu Kak mungkin. Oke, jadi gini teman-teman, pertanyaan gimana cara menghindari komentar negatif, bener? Iya itu sih intinya ya, Oke. karena banyak banget nih Gen Z. Jawaban singkatnya itu nggak ada gitu. Komentar negatif itu pasti akan ada gitu. Bahkan Betul. seorang nabi aja dikomentari negatif gitu ya teman-teman. Jadi, hikmahnya adalah apa ya, pelajaran yang kita bisa ambil mungkin kayak dari mungkin kalau teman-teman, baca-baca tokoh-tokoh dunia aja bahkan dibenci.
sebesar presiden gitu ya, Iya, ada aja betul. komentar negatifnya gitu. Kita tuh nggak bisa, apa ya, Kontrol itu. ya itu uncontrollable. Jadi kayak kita nggak bisa buat nutup mulut orang-orang. Yang kita Iya, bisa adalah nutup telinga kita sendiri. Karena bener tangan kita cuma 2 gitu. bener. Daripada kita nutup mulut orang-orang kan banyak kan. Nah, mending kita nutup telinga kita sendiri. Gitu sih jawaban singkatnya. Jadi kayak, khususnya buat teman-teman yang baperan ya, karena aku juga Iya baperan orangnya. Kayak iya, wow. diomongin dikit tuh kayak, Nyesek, overthinking iya berhari-hari, justru iya, itu domino effect yang mana aku jadi nggak produktif karena aku mikirin omongan orang, gitu. bener. Aku lebih milih buat kayak, kalau misalnya ada komentar negatif, misalnya di sosial media atau nggak ada temen yang nyampein, kemarin diomongin jelek nih, itu better nggak usah didengerin, gitu. Apa ya, coba pilah-pilah kayak hal-hal yang di luar sana kira-kira worth it nggak sih buat kamu dengar, gitu. Bener. Karena kan ada beberapa hal yang bikin kamu kepikiran gitu. Kamu worth it nggak sih mikirin itu gitu? Apa dampaknya kalau kamu mikirin itu? Kira-kira ada positif impact nggak sih kalau kamu mikirin itu? Kecuali misal ada yang hal-hal yang sifatnya, kritik yang membangun gitu ya. Misal, cara ngomong kamu kayaknya tadi kurang sopan deh, kayaknya lebih sopan kalau gini gini gini. Itu Iya, jauh lebih membangun karena kayak, itu ngefek sama kita ke depannya. Cuman kalau misalnya, apa ya, cara ngomong kita dihujat gitu ya, kayak misal, "Ih, ini cara ngomongnya, sok profesional, kayak sok positif bla 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 bla." Nah, itu baru yang nggak bisa didengar. Karena kalau misalnya kita dengar, kita yang apa ya, kita yang pusing sendiri karena kita nggak bisa ngontrol itu. Justru itu iya malah betul membungkam rasa percaya diri kita yang udah kita susun dari awal bagus gitu ya. betul. Jadi itu sih kayak better teman-teman Gen Z terutama ya, yang penyakitnya suka ngurusin omongan orang Orang, gitu, mending betul nggak usah betul. sibuk-sibuk klarifikasi, nggak usah ngelabrak sana sini gitu ya. Kayak Wasting time, Kak, ya? wasting time, jadi kayak Bener, mending kalian melangkah jauh lebih tinggi karena orang-orang yang di atas kalian tuh nggak mungkin ngehujat kalian. betul Orang-orang yang ngehujat kalian adalah orang-orang di bawah kalian yang mungkin kayak dia ngerasa dia nggak punya jalan yang sama-sama kalian, gitu. Aku betul. yakin orang-orang sukses kayak misalnya presiden nggak mungkin ngehujat bawahnya gitu, kecuali emang dia salah gitu ya. Cuman apa ya, ya sejauh ini aku nggak pernah ngomentarin orang negatif karena mungkin dia melakukan hal-hal baik gitu ya, kecuali mungkin Oke kalau dia melakukan hal-hal buruk gitu kan sih. oke. Tapi gimana nih, Kak, kalau misalnya kita udah mencoba nggak peduli tapi dikatain, "Ih, kamu anti kritik banget nih." Itu gimana, Kak? Ya berarti dia berusaha untuk menghujat tapi melabeli hujatannya sebagai kritik dong. Iya, Ya betul. again itu sama sih nggak usah didengerin juga. Cuman ya, dipilah-pilah aja teman-teman. Kayak kalian mungkin sempet ngebaca ya apalagi komentar masuk dulu dibaca kan. Iya, Kayak betul. udah terlanjur baca nih, ya udah nggak usah dicari tahu yang ngomen siapa, nggak usah dimasukin ke hati. Jadi kayak, Bener, oh ya udah, kita nggak bisa maksa semua orang suka sama kita ya teman-teman, kayak pasti akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita, either itu karena iri atau mungkin nggak sesuai gitu. betul. Preferensi aja kayak, "Oh aku suka bergaul sama tipe-tipe orang yang begini, aku nggak suka sama itu." Ya udah, karena nggak mungkin kita bisa disukai sama semua orang Bener gitu. banget. Gitu, ya itu intinya. Berarti mending kalau misalnya memang environment-nya nggak cocok itu, kita nggak usah maksa untuk nge-fit in, kayak lebih baik kita memang fokus sama diri sendiri aja dan memang nggak usah peduli gitu ya, Kak, Bener gitu ya. bener. Oke, last but not least dan yang paling menarik nih di antara segmen lain, cara mencari uang nih ya, apalagi aduh siapa sih yang nggak mau uang nih ya teman-teman Sobat Justisia, apalagi di kehidupan sekarang tuh kayak, semakin banyak uang mungkin semakin enak ya Kak hidupnya. Nah, cara mencari uang dengan passion kita itu gimana nih Kak? Apakah menurut Kak Kiki ada tips dan trik tersendiri untuk menghasilkan uang dari passion? Oke, ini buat jadi hook di awal ya, aku bakal cerita teman-teman gimana cara aku dapat 100 juta pertamaku di umur 19 tahun, Seriusan Kak? ya, Wow, dengan passion yang aku punya. Dan kalian akan kaget passion-ku apa ketika aku umur 19 tahun karena beda sama passion-ku yang sekarang, tapi ada relevansi jadi mhm, entrepreneur-nya masih ada, gitu ya. Oke, setiap orang punya passion, bener dong? betul Dan beda-beda. betul, Beda-beda, tapi ada kemungkinan sama dong. iya. Passion kamu apa misal contohnya? Mungkin passion-nya kayak gini, kayak sekarang suka ngomong sama Oke, temen-temen gitu, public speaker, public speaker public ya. speaking gitu ya. Ada berapa banyak orang yang punya passion public speaking di dunia ini? Banyak banget, bahkan ini mungkin kita berdua sama-sama suka public Benar speaking ya, Kak, ya? benar. Gimana cara kamu bedain, passion kamu dari beberapa banyak orang dengan passion yang sama? Sama, iya bener, itu harus dicari, Kak, ya? Bukan, aku lagi nanya ini Oh, gimana caranya? ya gimana caranya mungkin ya, pembawaannya, karena kan setiap orang nggak mungkin sama ya cara berbicaranya, pembawaannya, itu pasti kita harus mencari, ciri khas kita tersendiri gitu yang unik. Misalnya kayak, dari topiknya gitu selalu mengangkat tema-tema yang viral gitu, misalkan ada tuh Kak beberapa yang kayak, teman-teman yang suka podcast itu sukanya ngangkat topik yang viral gitu, atau ada yang suka malah membawa topik yang
tentang ilmu seperti sekarang gitu, harus mencari keunikan sendiri, itu Oke, penting cool. banget. Aku highlight ya, cara pembawaannya, delivering-nya ya. Jadi di sini aku mau nekenin, cara kita membawain di sosial media. Iya, Berarti aku mau bahas tentang personal branding gitu. mhm, Kan ada banyak banget gitu ya orang-orang di luar sana, khususnya yang kayak mahasiswa kita sekali lulus aja berapa banyak gitu ya se-Indonesia. betul betul. Kamu jurusan apa? Hukum. Hukum, Akan ada berapa banyak jurusan hukum lulus dalam setahun, tiap benar? tahun ya, bener, Gimana kamu bisa bedain hukum kamu sama hukum-hukum yang lain? Mungkin ada top university atau bahkan universitas luar ya, itu personal branding. Karena nggak semua orang melakukan personal branding gitu. betul. Sama kayak aku, halnya dulu aku di umur 19 tahun, FYI teman-teman, aku suka banget masak. Jadi pas lagi Covid ya, Wow, lagi heeh, Covid, aku suka banget masak. Pada saat itu, setiap aku masak aku nge-story-in, kayak, oke aku taruh HP-ku aku lagi masak gitu ya. ah Aku lagi masak mentai, karena pada saat mhm, itu mentai itu lagi lagi viral. viral dan aku tinggalnya dulu di Gresik. Kalau misalnya mau makan, apa namanya, mentai itu harus ke di mereknya, Iya, itu di heeh, Surabaya gitu, kayak susah ya, it heeh, takes 1 jam buat ke sana. Jadi aku mau buatlah di rumah gitu, kayak oke aku Surabaya, beli bahan-bahannya di rumah, di Gresik aku masak gitu. Nah, ketika aku upload si mentai-mentai ini, orang tuh bukan reply kayak, "Ih enak, mau dong dimasakin." Orang kayak, "Ki please jual." Gitu. wow, Jadi kayak, wah aku kepikiran kayak, heeh, gimana kalau misal aku jualan iya gitu, akhirnya aku iya. jualan. Aku jualan sampai 2022, itu aku punya reseller, aku punya, Se orang yang aku hire jadi kurir, kayak sehari aku bisa kayak 100 sampai 150 gitu ya. Itu aku posisinya lagi kelas, 12 12 SMA, ya? Iya, itu 19, tuh aku kayak, "Aduh aku nggak usah kuliah kali ya." Kayak, ini duitnya lumayan loh. Tapi bener, ya pada saat itu kayak, ya aku mengimbangi gitu loh, kayak antara aku sekolah, jadi aku Zoom Zoom SMA itu sambil kayak masak, gusuk gitu. Itu bener-bener kayak aku tuh pernah one moment aku lupa off mic, itu ditanyain, "Itu kita lagi ngapain?" Gitu. Nih, itu yang aku lakuin. Jadi kayak pesan moralnya adalah kayak, "Oh iya, tunjukkan passion kamu tuh di sosial media," gitu loh. Aku suka masak, bener, aku story-in, kayak story doang 15 detik gitu ya pada saat itu kan. Kalau sekarang udah 60 detik, bisa lebih lebih banyak banyak yang bisa lagi, bisa iya, ditunjukin gitu. Pada saat itu 15 detik doang, cuman kayak dengan itu orang-orang, beli gitu ya, karena unik, "Ih cowok bisa masak, terus kayak bukan dari kota yang gede," gitu loh. iya Jadi tuh kayak sesuatu, apa ya, premis gitu loh buat dijual, karena banyak yang bisa masak, cowok-cowok banyak bisa masak, cuman kayak kita nggak nunjukin gitu loh di sosial media, iya passion tersebut. iya, Itu bener, kayak, apa ya, sama halnya kayak passion teman-teman gitu. Kalau misal teman-teman punya passion, tunjukin gitu. Kayak misal Devi suka public speaking gitu, mungkin kayak habis dari ini podcast ini Devi juga bisa, nge-post di nge-post, LinkedIn gitu ya, atau enggak di apa namanya, di sosial media kalau Devi tuh suka public speaking. Kenapa? Duit itu datang dari kerjasama. bener, Kerjasama kerjasama itu terjadi karena apa karena tuh? Matchmaking dari, supply and demand. Jadi ada kebutuhan dan ada, supply yang bisa mengisi kebutuhan tersebut. Nah, supply itu kayak gimana sih? Supply itu misal kayak keahlian kita, apa yang kita Iya, punya, resource knowledge gitu ya. Kalau demand itu mungkin kayak sesuatu yang kayak harus dipecahkan. Contoh misalnya kayak, "Oke teman-teman BEM, FH ngundang aku karena kalian butuh nih speaker buat ngisi tentang materi ini." Itu iya demand kalian. iya, Supply yang aku kasih adalah knowledge aku, cara aku bener, ngobrol gitu ya. Jadi itu yang, dinamakan supply and demand dan kerjasama itu tadi, kayak gimana kalian bisa tahu dan nge-reach out aku karena aku nge-branding diriku di sosial media sebagai mungkin public speaker gitu ya. iya, Jadi kayak teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Teman-teman, suka apa, sekedar story-in aja gitu ya. Mungkin, kendala Gen Z zaman sekarang ketika mau upload sesuatu kayak takut dihujat, bener takut nggak? dihujat, terus mikir estetik nggak ya kalau Nah, di-post gitu? oke, sebenarnya estetik nggak estetik tuh urusan belakang sih, yang penting kayak Berani dulu, pesannya nyampe apa enggak sih? bener, Kamu nunjukin kamu ngobrol di depan kamera udah selesai nggak? Udah cukup nggak? Kalau misalnya, ngevideo doang, cukup kan? Maksudnya kayak udah iya kelihatan kan iya lagi ngobrol gitu kan, iya, nggak harus estetik, nggak harus harus editannya iya iya, gimana-gimana gitu kan. Itu udah cukup banget, kayak orang-orang tahu kayak, oke si Devi ini, suka nih jadi MC, moderator, atau speaker gitu ya. Nanti kemudian hari kalau teman-teman sosmed kamu butuh speaker, mereka kan hubungi kamu. iya Gitu, bener, mereka akan, ngebayar kamu bahkan kayak, iya, "Devi red card-nya biasanya berapa?" Gitu kan. mhm Nah mhm, itu sih gimana cara datengin duit gitu. Mungkin nggak harus kayak contoh aku tadi masak gitu ya, karena itu mungkin entrepreneur nggak semua orang, mau ngeluarin modal, berani ngeluarin modal atau enggak kayak nyoba sesuatu yang bener-bener ekstrim gitu ya, karena itu iya, trade off-nya waktu, tidur, dan segala macem, tapi sekecil kayak kalian jadi diri kalian sekarang, terus kalian videoin di depan kamera. Itu udah itu kayak apa ya,
Kalian nggak akan imagine opportunity apa yang akan datang ke kalian. Impact-nya, Bener, bener. gitu. Berani mencoba, terus social media presence, 2 itu di-combine, itu udah kalian nggak usah jemput opportunity itu datang ke kalian gitu loh. Opportunity yang Oke. gedok pintu kosan kalian kayak, Nah. gitu. Oke, gitu. Berarti sampai sekarang masih suka aktif nih Kak nge-post kayak ngisi acara Bener bener, gitu-gitu masih iya bener. suka? Aku bisa Oke. kalau habis ngisi acara aku post gitu loh di story gitu. Iya, Atau enggak aku nge-post di LinkedIn kayak, "Oke habis ngisi di sini, aku ketemu misal kayak sama 200 orang gitu, aku ngobrolin ini, aku cerita." Jadi orang kayak tahu kayak, "Oh Kiki tuh biasanya ngobrolin ini, nanti kalau misalnya in the future, aku butuh deh pemateri yang kayak misalnya ngobrolin itu," iya. dia akan nge-reach out aku kayak gitu sih. Berarti day by day nih Kakak kan masih sering ya berarti kayak rutin ngonten kayak, nge-post prestasi dan menurutku itu keren dan emang harus ya teman-teman, karena buat apa punya keahlian tapi nggak ditunjukin gitu Kak ya? Bener, sebenarnya untuk personal branding nggak harus passion kalian ya. Sekecil cerita gagal kayak, "Oh aku ketolak nih, beasiswa Mmm, ini, aku ketolak magang di sini, aku ketolak, organisasi ini," tuh diceritain. Jadi kayak, oh kita ngelihat gitu loh, apa namanya, ini orang tuh mau berusaha. Contoh kemarin aku di TikTok sempet FYP, aku bikin konten, aku nunjukin aku ditolak magang 50 kali. Tapi lucunya iya, ada beberapa orang nge-DM kayak, "Kak mau kerja sama aku nggak?" Kayak nawarin, apa namanya, kayak startup-nya dia gitu kayak, iya. itu Itu kayak kan nge-post kegagalan ya malah Kak ya? nge-post kegagalan. Justru kayak orang tuh apa ya, mungkin tertarik buat kayak explore, kenapa sih ini orang gagal gitu, atau enggak Bener, kayak pengen tahu aku tuh kayak gimana gitu kan. Padahal kayak aku belum kerja udah ditolak baik gitu kan. Jadi kayak, ya itu, kayak nggak harus achievement, nggak iya. harus sesuatu yang, membanggakan gitu ya. Kayak gimana kalian mengemas, cerita yang, kiranya menyedihkan tapi kayak jadi sesuatu yang wow Menguntungkan, gitu. Ya iya, benar gitu bener sih. bener. Oke berarti kuncinya tadi apa ya Kak ya? Satu, percaya diri Satu gitu. percaya diri, mau mencoba gitu ya, terus tingkatkan visibilitas kalian dari, konten itu tadi gitu. Iya. Kalian, nggak harus jadi content creator, nggak harus jadi apa ya, apa sih namanya sebutannya di sosial media yang endorse-endorse itu? Mmm, Influencer, influencer, selebgram. selebgram kan nggak harus jadi influencer, selebgram untuk personal branding, untuk jadi terkenal gitu ya. Iya. Tapi dengan personal branding kan bisa terkenal gitu sih. Bener bener. Hmm, Oke, luar biasa banget nih ya, Sobat Justisia, Kak Kiki ini ternyata memang kuncinya tadi harus berani dan manfaatkan aja ya teman-teman sosial media kan kita nggak pernah tahu impact-nya seperti apa dan kita nggak pernah tahu ternyata, oh orang-orang tuh tertarik sama konten yang kita kasih gitu ya bener. Kak Kiki ya. Mhm mhm. Oke, terima kasih banyak Kak Kiki atas insight-nya dan semoga Sobat Justisia yang nonton ini bisa terinspirasi ya dan mulai untuk berani dan memanfaatkan sosial media gitu. Kita nggak pernah tahu ternyata hal yang kita anggap sepele kayak cuman sebatas ngevideoin terus ngepost, orang tuh tertarik gitu ya Kak Kiki ya, oke. Oke, bincang-bincang seru bersama Kak Kiki ini bener-bener nggak kerasa ya saking serunya gitu, pembahasannya santai tapi sebenarnya kita dapat banyak banget ilmu nih dari Kak Kiki sampai hal-hal yang memang menguntungkan dan bisa dicoba. Mungkin sebelum kita tutup gitu ya, Kak Kiki ada closing statement nggak nih Kak? Oke, closing statement aku buat teman-teman mungkin ya buat, topik pembicaraan kita kali ini, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya passion, belum nemu passion gitu ya, berarti explore-nya kurang gitu. Jadi Mhm, jangan, berhenti sampai di berhenti, titik, kalian betul desperate kayak, "Aku nggak punya passion," gitu, "aku udah nyoba semuanya," gitu. Jangan capek gitu ya, karena akan ada jauh lebih banyak orang capek di luar sana gitu. betul. Jadi kayak kalian, jangan ngerasa kalian berada di zona nyaman kalian dan kalian aman, gitu. Selalu coba keluar 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 terus ke zona, luar gitu Luar, ya, iya, karena dunia ini luas buat bener, dieksplor gitu. Yang kedua, jangan takut karena, apa ya, semua orang pasti akan pernah ngerasain takut. takut. Jadi kayak lewatin, kayak takut tuh kan hilang. Ketika kalian udah sukses, takut tuh udah nggak ada, Iya gitu. iya, Kayak betul. semua orang pasti ngalamin gitu. Yang ketiga, tingkatkan visibilitas kalian karena dengan 3 ini tadi di-combine jadi satu personal branding, udah opportunity itu akan datang ke kalian gitu sih. Oke, bener, bahkan sampai closing statement-nya nih juga keren ya dan bisa memotivasi Sobat Justisia ini. Nah itu dia podcast kolaborasi antara Pojok Pengembangan dan Justifox pada hari ini dan aku appreciate banget nih ya buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak juga untuk Kak Kiki atas ilmunya dan semoga kita bisa berjumpa lagi kayak di Sure, episode-episode bener. selanjutnya gitu. Oke. Jangan lupa juga untuk follow akun Kak Kiki nih, mungkin boleh di-spill Kak akun media sosialnya yang bisa di-follow dan dikepoin nih? Oke, buat yang mau tahu link aku ada di Muhammad Arif Maliki Harisaputra, terus kalau misalnya mau di IG aku ada di Kiki NGW gitu. Oke, TikTok-nya mau di-spill juga nggak nih, Kak? Nggak usah kali. Oke, mungkin dari 2 itu tadi udah bisa kepo-kepoin Kak Kiki juga itu ya Sobat Justisia mungkin karena kita ngelihat
LinkedIn orang lain atau Instagram tuh kayak jadi terpacu gitu loh, kayak, "Wow, ini Benar. prestasinya dia banyak banget, Benar kayak benar aku benar. harus kayak dia," gitu, Benar Kak, ya. benar, Bener. Kakak pernah gitu gak sih, Kak, nge-stalk kayak public figure gitu, atau kayak Sering. sering? Ya itu karena sumber inspirasi kan, kalau Iya. misalnya kita nggak ngeliat orang lain, kita akan merasa kita di zona nyaman terus. Betul 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 banget. Mungkin bisa langsung aja nih follow dan jangan lupa juga untuk follow akun Spotify BEM RDM FHUB. Mmm. See you and have a great day Sobat Justisia. Bye-bye. Bye.